Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang senantiasa menyertai, memelihara dan selalu menopang setiap kehidupan kita. Bagaimana kabar pagi ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana oleh karena kasih, rahmat, dan anugerahnya, saya pribadi ada sebagaimana ada, dan juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang kembali mempercayakan saya untuk membagi renungan singkat pada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada suatu pagi ketika saya baru selesai mendengar renungan harian, yaitu hari Rabu, timbul satu pertanyaan dalam hati saya. Bunyi pertanyaannya adalah, apakah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu? Lalu saya menjawab, karena manusia telah jatuh dalam dosa atau telah meleset. Pertanyaan kedua, apakah penyebabnya manusia jatuh dalam dosa? Saya jawab lagi, karena manusia tidak taat kepada Allah dengan memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari pertanyaan-pertanyaan ini, jika saya ajukan kepada Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira jawaban Bapak Ibu? Saya rasa sebagian besar akan menjawab seperti jawaban saya, yaitu penyebab Tuhan Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu karena manusia jatuh dalam dosa. Dan penyebab manusia jatuh dalam dosa karena manusia tidak taat kepada Allah dengan memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang itu. Dari jawaban-jawaban ini, maka kita dapat garis bawahi bahwa penyebab Tuhan Yesus datang ke dunia karena manusia memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan karena memakan buah pohon-pohon yang lain, tetapi buah pohon tentang yang baik dan yang jahat. Sebab di dalam Taman Eden ada banyak pohon-pohon yang tentu buahnya dimakan juga oleh Adam dan Hawa. Namun yang menjadi pertanyaan paling mendasar adalah, apakah yang dimaksud dengan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat ini? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, untuk menemukan jawaban dari pertanyaan ini, hendaklah kita melihat dengan menggunakan kacamata dewasa atau kacamata rohani. Jangan dengan kacamata atau kacamata sekolah minggu atau kacamata lahiriah. Sebab kalau kita menemukan jawaban ini dari kacamata anak sekolah minggu atau kacamata harafiah, maka kisah mengenai Adam dan Hawa yang memakan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu akan berkesan seperti mitos atau dongeng. Makan buah kok mata terbuka. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara.
Dan kalau kita menggunakan kacamata anak sekolah minggu atau kacamata harafiah untuk menemukan jawaban dari pertanyaan apakah yang dimaksud dengan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu, maka akan berdampak pada pola berpikir dan perilaku kita yang hanya mempercayai atau beriman kepada Tuhan Yesus sebagai yang dapat melakukan atau dapat memenuhi kebutuhan jasmani kita. Ditambah dengan pengertian kita tentang Injil Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kata kelimpahan ini banyak dipahami kelimpahan dalam kuantitas. Padahal kalau kita mau belajar lebih dalam lagi, kita akan menemukan bahwa maksud dari kelimpahan ini adalah kelimpahan dalam kualitas, yaitu karakter kita yang terus diubah dan dibentuk untuk menuju kepada kesempurnaan seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus, agar kita bisa menjadi saudara Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus adalah yang sulung. Roma 8 ayat 29. Bapak Ibu Saudara-saudara, dampak lain dari menggunakan kacamata anak sekolah minggu atau kacamata lahiriah untuk menemukan jawaban apakah yang dimaksud dengan buah pohon tentang yang baik dan yang jahat, dalam berurusan dengan Tuhan atau dalam doa kita sering bahkan selalu fokus kepada kebutuhan jasmani semata. Akibatnya rohani kita jadi tidak bertumbuh maksimal karena dihimpit oleh kekhawatiran jasmani itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu kita harus memahaminya sebagai konsumsi jiwa. Sekali lagi, buah pohon tentang yang baik dan yang jahat itu kita harus memahaminya sebagai konsumsi jiwa, di mana jiwa kita harus terus-menerus dipenuhi atau mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan yang murni, yaitu kebenaran yang sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan. Dan kita harus berpegang teguh kepada firman yang murni itu. Jangan seperti Adam dan Hawa yang lebih memilih dan mempercayai perkataan iblis dari perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di saat-saat sekarang ini iblis sedang memainkan perannya untuk menyeret orang percaya untuk mengubah batu menjadi roti, menyeret orang percaya untuk fokus kepada hal-hal lahiriah. Kalaupun seseorang datang kepada Tuhan dan yang dipersoalkannya adalah hal-hal kepenuhan jasmani, hati-hatilah, itu bisa spirit iblis. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam hari-hari ini tuh ada begitu banyak persoalan yang datang, seakan-akan menyempit hidup kita dan memaksa hidup kita untuk seakan-akan mengubah batu untuk menjadi roti karena keadaan yang sangat susah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah yang akan menjadi kekuatan dan penghidupan yang sesungguhnya, bahwa kita hidup oleh karena firman Tuhan. Dan firman itu adalah firman yang kekal, yang akan terus menolong kita untuk memberi kekuatan bagi kita
untuk menerangi setiap jalan hidup kita dikala kita berjalan di dunia yang sedang menuju kepada kegelapan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat-saat sekarang ini yang perlu kita lakukan adalah kuatkanlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kita hanya kepada Tuhan. Jangan terbawa oleh arus dunia. Jangan terbawa oleh filosofi dunia ini. Tetapi marilah kita terus menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Marilah hati kita terus buka untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti firman Tuhan kepada ketujuh jemaat yang ada di Kitab Wahyu, bahwa barang siapa menang, ia akan diberi makan dari buah pohon kehidupan di dalam Firdaus Allah dan lain-lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Dan saya berdoa pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menguatkan kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang terus menerangi pikiran kami, Tuhan. Sehingga pikiran kami tidak tersesat, Tuhan. Tetapi kami terus berjalan dan melangkah kepada terang-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu. Berkati setiap kami yang mendengar, Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu menjadi rema, menjadi pengalaman nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan Roh Kudus, pimpinlah kami, tuntunlah kepada segala kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.